Polisi membeberkan fakta baru soal pembunuhan Tuti dan Amel di Subang. Hal itu setelah polisi menyebutkan adanya dugaan korupsi di yayasan milik Yosef itu. Sehingga polisi menduga, pembunuhan Tuti dan Amel bukan hanya soal perebutan harta di Yayasan Bina Prestasi Nasional tersebut. Yayasan Bina Prestasi Nasional adalah yayasan pendidikan yang didirikan oleh Yosef Hidayah pada 2009. Yayasan milik Yosef ini mengoperasikan SMP dan SMK di Subang. Salah satu pendanaan dari yayasan tersebut adalah melalui bantuan operasional sekolah yang jumlahnya tidak sedikit. Pemasukan Yayasan Bina Prestasi Nasional pun terbilang fantastis, yakni 1 miliar rupiah. Leni Anggraini, pengacara Yoris menerangkan dana yang masuk ke yayasan berasal dari dana BOS yang dialokasikan 2-3 kali dalam 1 tahun. Dirkrim Polda Jabar, Kombes Pol Surawan menyebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang pengurus Yayasan Bina Prestasi Nasional. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kata dia, ditemukan fakta bahwa yayasan tersebut legal. Namun, didapati data siswa fiktif pada yayasan tersebut. Saat ini, pihaknya masih menghitung berapa jumlah siswa fiktif setiap tahunnya untuk tingkat SMP dan SMK. Dari pemeriksaan terhadap yayasan tersebut, kata dia, penyidik kemudian melakukan pendalaman kaitan dengan motif pelaku menghabisi nyawa Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu. Dibunuhnya Tuti dan Amalia belum diketahui dengan jelas apa penyebabnya. Namun, masalah yayasan ditengarai menjadi pangkal tewasnya mereka. Yayasan yang dimaksud adalah Yayasan Bina Prestasi Nasional yang dimiliki keluarga Yosef Hidayah. Tuti Suhartini sendiri, bersama anaknya juga merupakan pengelola yayasan tersebut. Sementara Yosef Hidayah, dia tak ikut mengelola yayasan. Konflik yayasan menguat terutama karena tersangka lain, Mimin Mintarsih sebelumnya juga menjadi pengurus yayasan sebelum digantikan Tuti Suhartini dan Amalia. Terkini, kabar tak sedap mengenai yayasan kembali muncul. Adalah Yoris Raja Amanullah yang yakin kalau urusan Yayasan Bina Prestasi Nasional yang menaungi SMP dan SMK yang menjadi penyebab ibu dan adiknya dihabisi nyawanya. Saya menduga kuat motifnya urusan yayasan, ujar Yoris, Kamis, 26 Oktober 2023. Yang membuat Yoris yakin, pasca pembunuhan ibu dan adiknya tersebut, Yosef sempat meminta dirinya untuk mencairkan dana yayasan. 2 hari pasca kejadian itu, si papa, Yosef, pernah minta saya untuk mencairkan uang yayasan, katanya. Bahkan kata Yoris, ayahnya menyuruh Danu untuk memegang jabatan bendahara pasca meninggal ibu dan adik tercintanya. Papa tiba-tiba nawarin Danu jadi bendahara yayasan pasca ibu dan adik saya meninggal, ucapnya Yoris menuturkan kekagetannya, setelah beberapa bulan peristiwa pembunuhan ibu dan adiknya, dirinya dinonaktifkan oleh ayahnya dari jabatan ketua yayasan.